Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu, Saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Kamis 11 April 2024. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus kiranya menyertai hidup kita sekalian. Puji nama Tuhan. Bacaan firman Tuhan hari ini yakni Wahyu pasal yang ke-14. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Baik, sebelum kita akan merenungkan bagian firman Tuhan hari ini, mari kita akan berdoa bersama. Tuhan Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang padamu mengucapkan syukur, terima kasih atas kasih setia pemeliharaan Tuhan atas kami sekalian sampai pada hari ini. Biarlah semua kebaikan Tuhan yang kami alami menjadikan kami semakin mengenal pribadi Tuhan, dan pengenalan akan Tuhan membawa kami hidup dalam ketaatan akan firman-Mu. Karena itu setiap kali kami membaca firman Tuhan, Engkau mampukan supaya kami dapat mengerti firman-Mu, dan Engkau juga menuntun untuk kami dapat menggenapinya. Terima kasih Bapa, inilah diri kami sedia untuk belajar firman Tuhan. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Wahyu pasal yang ke-14. Firman Tuhan diambil dari ayat 6 sampai yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Dan ia berseru dengan suara nyaring, "Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air." Dan seorang malaikat lain, malaikat kedua, menyusul dia dan berkata, sudah rubuh Babel, kota besar itu, yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya." Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, "Jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu, dan menerima tanda pada dahinya dan pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya. Dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata Anak Domba. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya, dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu, dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, "Tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh," kata Roh, "supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, benar apa yang dikatakan oleh penulis Ibrani, bahwa Allah tidak pernah berhenti berbicara di sepanjang zaman. Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai yang kedua. Dalam pelbagai cara Tuhan Allah selalu memperingatkan dan mengajak manusia berdosa untuk bertobat dan berbalik menyembahnya. Di akhir zaman pun kita melihat Tuhan Allah masih membuka kesempatan untuk bertobat. Pertobatan hanya dimungkinkan melalui Injil yang kekal. Dalam firman hari ini dikatakan melalui Injil yang kekal. Apa yang dimaksud dengan Injil yang kekal? Di masa akhir zaman, Injil kekal dilihat sebagai peringatan datangnya penghakiman Allah dalam waktu dekat. Injil kekal ditunjukkan bagi orang-orang yang menyembah Kaisar Romawi sebagai Tuhan
daripada Kristus. Untuk orang-orang seperti ini Allah tidak segan-segan menuangkan murkanya atas orang tersebut. Sebab mereka telah membinasakan orang-orang kudus dan darah para martir menuntut keadilan kepada Allah. Mereka yang dihukum akan mengalami siksaan yang lebih keji dibandingkan dengan siksaan dunia. Siksaan Tuhan Allah atas orang berdosa itu sifatnya kekal. Dalam ayat 10 sampai yang 11 demikian. Inilah yang juga disebut kematian kekal. Bukan saja terpisah dengan Tuhan, kekal selamanya. Tetapi mereka akan mengalami siksaan kekal. Dan di sini siksaan yang dilukiskan oleh Rasul Yohanes dengan kiasan api, belerang, dan asap api. Kekekalan siksaan itu dilukiskan oleh Rasul Yohanes dengan kiasan siang malam. Artinya tiada henti-hentinya mereka mengalami siksaan itu. Di sisi lain, Tuhan Allah memberikan penghiburan dan juga janji bahwa siksaan kekal itu tidak dialami oleh mereka yang mati martir demi mempertahankan kesetiaan imannya kepada Kristus. Orang-orang seperti ini akan beristirahat dengan tenang. Karena itu Tuhan Allah memberikan ucapan selamat bagi mereka dengan kalimat berbahagialah. Di dalam ayat yang ke-13 menjelaskan demikian. Apa yang dimaksud dengan salam seperti itu? Berbahagialah dapat diartikan sebagai diberkatilah. Mereka diberkati sebab mereka telah bekerja keras untuk setia dalam kondisi apapun dan terus belajar bertahan dalam iman kepada Kristus. Kematian mereka merupakan akhir dari penderitaan di dunia dan saat yang sama adalah awal kebahagiaan sejati, kebahagiaan kekal surgawi. Mari kita tetap setia untuk mengikut Kristus. Dengan berbagai macam tantangan yang ada, diperlukan kekuatan untuk kita menjalani. Dan kekuatan itu adalah ketika kita berdekat dengan Tuhan. Melalui pembacaan firman Tuhan setiap hari, melalui doa yang kita panjatkan, melalui pertemuan-pertemuan ibadah yang kita ikuti, persekutuan-persekutuan saudara seiman yang kita ikuti. Tentunya ini menjadi kekuatan iman untuk kita menjalani kehidupan. Rasakan penyertaan Tuhan itu ketika kita boleh dekat dengan Dia dalam doa, dalam firman Tuhan, dalam persekutuan dengan saudara seiman. Tentunya semua itu menjadi kekuatan bagi kita untuk menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan. Antikris sedemikian banyak, antikristus sedemikian merajalela, mempengaruhi pikiran kita, mempengaruhi berbagai macam sisi kehidupan. Tetapi janganlah kita menjadi gentar karena ada Tuhan yang selalu menyertai. Manakah yang kita akan pilih? Jalan kesetiaan atau jalan ketidaksetiaan? Setiap pilihan memiliki resiko. Bukan awal atau pertengahan jalan yang penting, tetapi akhir perjalanan sebagai penentunya. Sampai garis akhir, kita mau berkata, tetap setia kepada Kristus, maka kepadanya dianugerahkan mahkota kehidupan. Kiranya firman Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Dengan berbagai macam tantangan, persoalan dalam hidup, kami tidak mau lengah, kami mau tetap setia kepada Tuhan. Karena kami tahu bahwa Engkaulah sumber kehidupan. Engkaulah sumber keselamatan, satu-satunya di dunia. Tidak ada jalan lain selain daripada Kristus. Dan kami mau berpegang pada Kristus sampai akhir hayat kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Mampukan kami untuk menjalaninya. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.